cinta tadi mas. Kalau Anda mengandalkan cinta itu Anda pasif, tapi maka saya menemukan mencintai itu yang lebih tepat. Kalau mencintai itu sikap sosial, kalau cinta itu kondisi pribadi. Nah kalau kondisi pribadi, cinta Anda akan luntur, jangan khawatir, pasti luntur. Biyen kayak ngono atau sih saiki kok gembuke nemen, gitu. Biyen tegak sekarang kok ngelembre. Sampai kadang-kadang mau wacana sumur bila susunya iso dipilih. Kamu jika rapi cek enak-enak, tapi mulai belum tahun mulai kalau Anda mengandalkan cinta tidak bisa. Anda harus menerjemahkan cinta itu menjadi sikap sosial, menjadi ideologi, menjadi keputusan. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu tidak ada urusan. Pokoknya saya tetap mencintai istri saya, anak saya, dan itu adalah kewajiban hidup, bukan kondisi subjektif saya. Meskipun awalnya adalah kondisi subjektif, tapi kita khilafai, kita manage, kita kelola menjadi ideologi dan sikap sosial. Itulah yang mengawetkan rumah tangga insya Allah, Mas. Yang mengandalkan, kalau dalam Islam namanya mawaddah, Mas. Jadi kan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena artinya dengan bekal rahmah dan mawaddah, mudah-mudahan keluarga menjadi sakinah. Yang seperti itu, Mas. Urutan logikanya. Rahmat itu adalah cinta Allah yang universal, yang rata dan dikasihkan ke siapa saja, tidak peduli orang baik, orang buruk, tidak peduli gunung, tidak peduli laut, semua dikasih, itu namanya rahmat. Tapi kalau mawaddah itu adalah cinta khusus yang sifatnya individual, personal, seorang lelaki kepada perempuan dan perempuan kepada lelaki. Maka yang menyebabkan dua orang itu nikah atau kawin adalah karena Allah menganugerahinya mawaddah di dalam hatinya. Nah, mawaddah itu salah satu bentuk dari cinta yang tadi kita wiridkan bersama. Dan mawaddah itu yang membuat, jadi cinta itu mawaddah. Kalau mahabbah itu agak rahmat itu semuanya. Anda sama ibu ya cinta, sama anak ya cinta, sama bapak ya cinta, sama tetangga ya cinta, meskipun proporsinya berbeda dan kadarnya berbeda, tapi tetap cinta. Ya. Jadi kalau nasihat saya, mulai sekarang ideologikan cintamu menjadi mencintai sebagai sikap sosial. Nah mencintai itu Anda akan sangat dewasa, Anda akan sangat lapang. Kalau cinta Anda sangat menuntut. Kalau cinta itu membuat Anda menuntut dan menunggu konsumtif. Tapi kalau cinta itu produktif. Kalau mencintai itu produktif. Kalau cinta itu konsumtif, gampangannya gitulah. Nah itu yang saya ingat seperti itu. Tapi sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman musik ini. Saya terharu dan saya bergembira Anda tampil di KC. Bahasa kok gelem-geleme kan lo tampil di ngarepe kiri-kiri kayak gini. Tapi saya di satu pihak saya berpikir positif bahwa Jamaah Ma'iyah adalah penonton apa saja terbaik. Musik, teater, atau semua yang paling tinggi apresiasinya, paling jembar hatinya dan paling mau mengelaborasi secara dewasa itu teman-teman Ma'iyah. Dengan teater kita, saya sudah bikin teater sejak ada Ma'iyah itu saya bikin mulai Tikungan Iblis sampai Nabi Darurat sampai Sengkuni yang kemarin, kemudian besok ini kita Sunan Sablon dan Paduka Petro. Itu saya tidak cemas soal penonton, yang saya cemas adalah media dan wartawan. Meskipun cemas itu ya saya batalkan sendiri, untuk apa juga saya berharap sama mereka. Karena bikin drama kayak apapun bagusnya tidak ada gunanya di Indonesia, hanya ada manfaatnya di Ma'iyah. Karena di Ma'iyah ini dia tidak konsumtif, di Ma'iyah itu apa saja bermanfaat. Semua lagu yang Anda bawakan tadi diapresiasi dengan penuh riang gembira karena hati mereka cair, karena mereka itu punya tetesan Muhammad tadi. Karena Muhammad itu bukan orang yang suka menolak, dia hatinya tidak ada penolakan, dia selalu menerima. Orang belum sholat aja masih dia hormati. Tapi kamu kan tahu sholat itu, pernah dengar sholat kalau dia ada orang, kamu pernah sudah masuk Islam belum Rasulullah, tapi kamu pernah dengar kata Islam? Ya pernah, ada hasil tetangga-tetangga saya masuk Islam. Terus kamu pernah dengar Muhammad? Iya saya pernah dengar Muhammad. Kamu benci nggak sama Muhammad? Enggak. Terus kamu suka nggak lihat orang sholat? Suka. Jadi orang suka sholat dok, nggak benci Muhammad dok sama Rasulullah itu akan masuk surga. Saiki kan terbalik ya.
Sekarang itu ustadz-ustadz itu seneng banget kalau Anda masuk neraka, nafsu banget untuk menyalahkan orang dan mencari peluang supaya Anda semua itu tidak masuk surga kan gitu. Nah saya kan punya himbauan dari dulu, para ustadz, ulama, kiai kan sudah jelas masuk surga. Jadi saya ingin menghimbau, kok nang wis mlebu surga segera-segera gitu loh. Nggak usah nguri-nguri wong di dunia sing elek-elek sedang membangun kini, sudah jelas masuk surga kok masih ditunda-tunda gitu loh. Sudah sekarang aja masuk surga sana. Terus aku tak ngancani kere-kere gendeng-gendeng gitu, ambiar-ambiar gitu. Karena mereka kan nggak suka orang ambiar malah disyukurnya marah-marahnya. Tersesat kamu ya, sesat kamu, aliran sesat kamu, wes sesat di nusoni. Sesat kan celaka loh mas, kan mesti dikasih tahu jalannya kan, dikasihani, dikasih makan dulu kayak gimana, terus baru dikasih tahu jalan. Sesat kok malah dimarahi. Aneh juga di Indonesia ini. Jadi Islam itu bukan yang Anda kenal sekarang, itu bukanlah Islamnya Muhammad. Itu nanti kita akan bikin tema yang khusus sejarah mengenai itu. Islam yang Anda kenal sekarang di Indonesia itu adalah Islam Muawiyah, Islam yang sudah terlalu berorientasi kepada materialisme dan kekuasaan politik. Nah, Islamnya Muhammad bukan itu. Makanya tidak ada contoh kekuasaan Muhammad, contoh pemerintahan Muhammad itu tidak ada. Karena Muhammad tidak pernah jadi pemerintah, tidak pernah jadi penguasa. Dia hanya menjadi punokawan atau ponokawan. Sekarang temanilah semua keluargamu dan tetanggamu dan teman-temanmu dengan dua jenis punokawan, satunya punokawan, di sini punakawan. Nah, punokawan itu orang yang menemani orang lain atau masyarakat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu, kebijaksanaan. Kalau ponokawan itu orang yang menemani orang lain dengan cinta dan kesetiaan. Jadi yang dibutuhkan orang hidup kan cuma 4 itu ya, ilmu kalau tidak jadi bijaksana kan merusak juga. Jadi ilmu harus menghasilkan kebijaksanaan hidup. Makanya Allah ayatnya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, panggillah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, bukan bil haq, dengan kebenaran, enggak, bukan dengan bil khair, dengan kebaikan yang enggak, tapi lebih tinggi dari kebenaran dan kebaikan, yaitu kebijaksanaan. Nah, Anda silakan mengelaborasi sendiri apa bedanya benar, baik sama bijaksana. Kalau bisa Anda menyikapi apa-apa itu namanya membijaksanai. Nah, di Indonesia memang agak kacau mas soal epistemologi itu. Tadi Mas Erik kan ngomong mengenai miskinnya dan kakunya, keringnya bahasa Indonesia. Semalam di Pemalang saya bikin workshop, saya minta 3 kelompok mencoba mengurai 3 kata. Kelompok pertama mengurai kata mengesakan. Menurut Anda benar nggak mengesakan? Yang kedua memanfaatkan, yang ketiga mengakali. Selama ini dalam kehidupan sehari-hari yang namanya mengakali itu kan curang ya mas, mencurangi kan. Padahal mengakali itu kan keharusan utama manusia Islam, yaitu memperlakukan segala sesuatu dengan akal. Jangan sampai dengan kebodohan atau kegelapan, tapi dengan akal. Jadi mengakali itu artinya treating something, memperlakukan sesuatu dengan akalmu. Intinya mengakali. Gitu. Tapi di Indonesia kan mengakali kan ngapusi gitu, mencurangi. Terus kata yang kedua adalah memanfaatkan, kan seharusnya memanfaatkan. Selama ini pemanfaatan kan mengeksploitasi ya mas ya. Selama ini, aku dimanfaatkan tuh sama itu. Ada anak-anak Maya yang menyebut nama saya di depan bupati sehingga dia dapat proyek. Pokoknya salam dari Cak Nun soal proyek. Itu namanya memanfaatkan. Padahal kata memanfaatkan kan mestinya berarti menjadikan sesuatu bermanfaat. Ya, itu namanya memanfaatkan. Mengesakan juga gitu. Kalau mengesakan kan sesuatu yang belum esa diesakan, betul enggak? Kalau pakai KBBI ya. Mengesakan, memaniskan teh berarti kan dikasih gula. Ketika sebelum dikasih gula berarti dia tidak manis. Nah, Tuhan diesakan di Indonesia, seolah Tuhan itu belum esa terus diesakan oleh bangsa Indonesia kan gitu. Matur nuwun katanya Tuhan bilang sama bangsa Indonesia. Ayo esakan. Padahal kan bukan mengesakan Tuhan seharusnya kalimat kata-katanya. Meyakini keesaan Allah misalnya gitu, ketunggalan Allah. Tapi kalau mengesakan Tuhan kan berarti Tuhan belum esa terus kok esakan.
Jadi banyak sekali kasus-kasus kacau seperti itu dalam bahasa Indonesia.